Ini ada kisah di sini ya, nanti aku mau ceritain ke kalian. Kalian bayangkan kalau misalkan kita itu nyium bau itu terus menerus dengan bau yang sangat kuat sampai ruangan di dalam itu, dari gorden, sofa sampai baju-baju itu bisa bisa kecium baunya. Om Tante, ya halo, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama aku Isna. Terus ini ada si Angel gitu ya teman-teman. Aduh berisik, hari ini berisik sekali ya teman-teman di sini. Ini kalau misal hari Sabtu itu ada tetangga ini lagi mengolah bawang merah kayak gitu, seharian full lah gitu ya, seharian full di sini. Jadi di mana-mana itu bau ya teman-teman. Ini ada kisah di sini ya, nanti aku mau ceritain ke kalian. Ini kisahnya seru, seru banget mengenai ya ini tetangga aku. Sekalian aku ini mau beres-beres dapur dulu ya, soalnya kemarin itu kemarin malam nggak sempat. Ini bibir aku lagi sakit teman-teman, ini bengkak di kena biasa dia kalau lagi nyusu gitu tangannya itu nggak mau diem, dan dia nyakarnya bibir aku. Ini udah berapa hari, sekitar bukan 1 minggu, mungkin sekitar 3 hari 4 hari yang lalu kayak gitu. Kirain biasa gitu, luka dikit, lama-lama kok kayak bengkak bernanah kayak gitu. Kemarin itu ke dokter, terus dikasih obat ini buat kayak semprot kayak gitu, obat semprot. Ini sakit banget dalamnya ya gitu, tapi aku nggak kasih tahu kalian ya, takutnya kalian itu mandangnya nggak enak. Ya, jadi itu ya, kalau anak-anak lagi nyusu emang kebanyakan kayak gitu. Anak aku yang 2 juga kayak gitu, tapi kalau yang ini terlalu deh. Terlalu deh ya sayang, terlalu deh. Dia itu sekarang udah pinter banget teman-teman. Kalau dia mau gendong, kalau mau digendong, dia itu mau cari ini gendongannya gitu, cari gendongan, terus udah gitu diambil terus kasihkan ke aku. Udah tahu kalau ini buat gendongan kamu ya. Pinter banget. Halo Om Tante, kalau Om Tante, halo gimana? Tangannya gimana sayang? Halo, kiss bye. Udah pinter kiss bye kan? Ya, ini ada sisa nasi kemarin malam ya, nggak habis gitu. Soalnya sekarang lagi musim lagi musim panas, jadi gampang busuk kayak gitu, gampang rusak. Jadi ini harus disimpan di kulkas. Biasanya kalau ini nasi udah dimasukkan di kulkas, aku nggak angetin gitu, tapi aku biasanya ini buat nasi goreng gitu. Enak kalau bikin nasi goreng. Kalau buat makan gitu, makan biasa itu harus masak lagi ya. Ayo, jatuh ini, sayang banget ya. Ya tadi ya, aku mau cerita ya masalah tetangga itu yang lagi itu. Dia itu punya
kayak punya warung gede, toko gede gitu. Dia punya usaha warung makan gitu, kayak restoran mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, karena lumayan besar. Ya, ini udah selesai makan ya teman-teman. Lagi nyantai-nyantai. Aku tadi kan udah bilang Kak, aku mau cerita masalah tetangga aku, dengan pokoknya ada cerita seru kayak gitu ya. Nah, kami ini pindahan aku di sini itu sekitar sudah 1 tahun ya gitu. Waktu pertama kali beli rumah ini, kita nggak tahu kalau tetangga ini memproduksi besar-besaran goreng bawang merah kayak gitu ya. Nah, si agennya juga cuma bilangnya itu di situ cuma untuk menempatkan bahan-bahan, maksudnya olahan apa-apa gitu ya. Karena agen aku bilangnya dia itu di sini cuma buat pokoknya gudang kayak gitu ya, nggak ada yang nempatin kayak gitu. Jadi oke kayak gitu ya. Nggak taunya itu juga kayaknya kita ditipu oleh agennya gitu ya. Ya, seperti itu. Nyampe di sini sekitar 1 bulanan ya teman-teman. Kita itu setiap hari Sabtu itu kita nyium bau gorengan bawang merah itu dari pagi sekitar jam 7 sampai sore jam 3 jam 4. Kalian bayangkan kalau misalkan kita itu nyium bau itu terus menerus dengan bau yang sangat kuat, sampai ruangan di dalam itu dari korden, sofa sampai baju-baju itu bisa kecium baunya gitu. Jadi itu sangat kuat baunya. Nah, itu kita harus merasakan itu, walaupun itu 1 minggu 1 kali ya. Tapi kalau misalkan kita itu kayak adik ipar aku itu dari hari Senin sampai hari Jumat dia itu kerja, dan hari Kamis sampai hari Minggu dia itu pengen istirahat. Dan waktunya dia lagi capek-capeknya pengen istirahat, nyium bau itu, pada hari itu dia harus merasakan mual sama pusing kayak gitu. Siapa yang kuat kayak gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu mungkin dari minggu pertama, minggu kedua kita diam karena kita itu kan orang baru kayak gitu ya. Tapi sudah nggak kuat, adik ipar aku langsung bilang ke bosnya. 1 kali 2 kali nggak ada perubahan, terus ketiga kalinya langsung bilang ke kepala desa gitu ya. Udah bilang, terus kepala desanya bilang dia di sini kayak gitu udah puluhan tahun gitu, nggak ada yang protes. Cuma kita aja yang protes sih gitu ya. Karena aku juga ada baby ya. Waktu itu dari waktu pertama kali minggu pertama itu, bayangkan baby umur 1 bulan dia bersin-bersin karena bau seperti itu, pasti dia juga ngerasa sesak kayak gitu ya. Ya aku sih ada solusi, karena aku bisa pindah ke tempatnya suami aku, karena suami aku itu nggak ada ventilasi udara yang langsung dari luar gitu ya. Jadi kita itu dari pagi sampai sore itu di dalam kamarnya suami aku, dan nggak berani keluar ya. Aku aja yang keluar, anak aku nggak boleh keluar, itu untuk hari Sabtu. Kalau aku ada solusi, tapi kalau adik ipar aku nggak kan, ya udah dikades. Tapi dia malahan bilang kayak gitu, katanya bilang kalau misalkan kamu nggak mau bau itu, nggak pengen nyium bau itu, tutuplah rapat-rapat jendela. Rapat-rapat jendela aku juga ditutup ya teman-teman, tapi itu masih ada ininya, ada baunya. Oke, udah seperti itu, kades nggak menghiraukan, jadi langsunglah kita langsung adik ipar aku telepon ke salah satu bagian dari pemerintah yang menghandle ini masalah, misal udaranya ini bagaimana ya gitu, ini bagus, maksudnya berbahaya untuk orang-orang di sekitar atau tidak kayak gitu ya. Nah, pada saat itu hari Sabtu datanglah orang-orang tersebut dan mengukur. Oh ya, ini namanya, maksudnya ini pelanggaran ini bisa didenda ya teman-teman. Waktu itu nggak didenda, tapi harus
dalam jangka waktu 1 minggu itu harus ada perubahan. Nah, harus dipasang alat itu ya teman-teman. Yang tadi aku bilang, yang tadi kita ke atas dan itu ada ada suara berisik itu pertama-pertamanya nggak ada ya teman-teman. Itu ada karena kita itu protes gitu. Itu adalah alat penyedot asap kayak gitu, yang bisa apa ya, baunya itu bisa ke atas kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, udah 1 seperti itu, oke. 1 minggu lagi ternyata dia nggak masang-masang ya teman-teman. Tapi ya, masih ada kegiatannya gitu setiap hari Sabtu. Mungkin ada 1 kali atau 2 kali gitu. Telepon lagi itu, itunya aku adik iparnya aku. Ya mungkin aku nggak tahu itu prosesnya lagi gimana gitu, soalnya aku juga nggak tanya gitu, karena pada saat itu adik ipar aku bener-bener, pada minggu itu adik ipar aku bener-bener marah. Aku dari lantai 3 ya gitu ya, dengar adik ipar aku itu marahin ini, nggak tahu itu, pokoknya suaranya gede banget, nggak tahu itu banting apa ya gitu ya, sampai seperti itu. Kemudian sekitar beberapa minggu itu nggak ada aktivitas lagi kayak gitu, dan nggak tahu minggu keberapanya lagi langsung dipasang yang seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut kalian itu bagaimana? Kita yang salah atau merekanya yang ngebandel? Teman-teman, itu ya kisahnya yang bisa dibilang nggak mengenakan, karena kalau menurut aku itu, aku pengennya dengan tetangga itu mempunyai hubungan yang baik kayak gitu, jangan sampai ada perselisihan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ada hikmahnya juga ya teman-teman. Kalau ya hikmahnya apa? Kalau misalkan kita mau pindah ke tempat yang baru ataupun mau beli rumah kayak gitu, kita itu harus memahami rumah ini kayak gitu, rumah tersebut, ataupun memahami kondisi sekelilingnya kayak gitu. Kita bisa tanyakan ke orang kayak gitu, jangan hanya mempercayai omongan agent kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita udah beli udah sah kayak gitu, kita itu kalau misalkan nggak ada catatan hitam di atas putih kayak gitu ya, kita nggak bisa kita nggak bisa mengadukan itu ke pihak yang berwajib kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini masalahnya sepele ya, alhamdulillah masih bisa diatasi. Tapi kalau misalkan kita beli rumah yang mempunyai masalah yang lebih rumit lagi kan parah ya teman-teman. Ya, so bye. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Maaf kalau misalkan omongan aku itu belibet, soalnya banyak banget yang berkomentar, aduh mbak, aku tuh kalau dengerin omongannya mbak aku tuh capek sendiri gitu ya. Sekian ya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, kiss bye. Bye bye.